Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga keadaan Bapak Ibu pada saat ini dalam keadaan sehat, walaupun pada masa-masa pada saat ini masih kita diliputi masa pandemi. Bapak Ibu yang terkasih, tentu kita tidak lupa pada saat ini masuk dalam konten pujian, tetaplah jangan sampai ujian-ujian dalam kehidupan kita menghalangi pujian kita kepada Tuhan. Sebab segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sebelum kita memuji nama Tuhan melalui firman yang kita baca, mari kita berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan di saat ini, kembali kami mengambil saat teduh sejenak untuk memuliakan nama-Mu, terutama untuk merenungkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau mempersiapkan hati kami masing-masing, baik hamba-Mu maupun para pemirsa pendengar di rumah masing-masing ataupun dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memperlengkapi kami, supaya kami dimengerti apa kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami baca bersama. Terima kasih Tuhan, inilah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita pada saat ini terambil dari Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-19 yang mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Bapak Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukur adalah ungkapan iman karena mengakui apa yang ada pada kita pada saat ini berasal dari Tuhan. Bersyukur selalu diungkapkan dalam bentuk kata-kata, baik dalam doa maupun di dalam puji-pujian, ataupun dalam lagu-lagu yang kita nyanyikan untuk mengagungkan nama Tuhan. Atau bisa juga dalam bentuk perbuatan, dengan memberikan sesuatu sebagai persembahan. Bersyukur bukan hanya sekedar ucapan terima kasih karena mendapatkan sesuatu, namun sebagai sikap yang menunjukkan kerendahan hati dan mengakui bahwa Tuhan itu berkuasa dan akan mendatangkan sejahtera di dalam kehidupan kita. Karena itu, bersyukur bukanlah perkara yang mudah untuk kita lakukan, tetapi harus dinyatakan dengan tulus dan jujur, serta mau mengakui semua yang ada pada kita itu semua asalnya daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Habakuk sebagai seorang nabi Allah telah memberitakan tentang nubuatan atas orang-orang Kasdim, bahwa Tuhan sendiri akan membalas apa yang mereka lakukan terhadap umat Israel. Kini, di bacaan kita adalah bagian penghujung tulisannya. Habakuk memberitakan situasi yang sedang dihadapinya, sekaligus menyatakan pengakuannya atas semua yang dihadapi dengan sebuah ungkapan syukur atas tindakan Tuhan. Bagi penulis secara khususnya, apa yang sedang dan akan dihadapinya, sekalipun membawanya pada situasi yang tidak nyaman, ia tetap bersukacita. Bersukacita karena Allah adalah penyelamat dan sumber pengharapannya. Kita bisa melihat pada ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18 bagaimana situasi digambarkan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, bahkan ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Tetapi
aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak, Ibu, Saudara, Minggu Prapaskah merupakan peristiwa yang mengingatkan kita semua bahwa sekalipun Yesus harus mati di kayu salib, namun kematiannya membuka jalan buat kita untuk dapat menikmati pengampunan dan keselamatan dari Allah. Karena itu, selalu mengucap syukur kepada Dia di dalam segala hal, walaupun tidak mudah. Untuk itu, Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita bersyukur bukan hanya dalam keadaan senang, tetapi dalam keadaan susah sekalipun, mari kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan putus harapan dan jangan menyerah. Pada saatnya, Tuhan akan mengubah ratapan kita menjadi sukacita. Janganlah kita gentar karena situasi yang meresahkan di sekitar kita, tetapi takjublah karena Tuhan selalu hadir dan berkarya di dalam peristiwa apapun yang kita alami dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, seperti tema kita pada saat ini, aku bersukacita karena Tuhan Allahku. Maka dari itu, saya juga akan mengajak kita semua mulai dari sekarang mencoba kita berkata di dalam hati atau kita berucap, aku bersukacita karena Allahku. Aku bersukacita karena Allahku telah baik dalam hidupku. Maka Bapak Ibu, dalam setiap peristiwa atau dalam setiap pergumulan yang Bapak Ibu hadapi atau pada saat ini, apapun yang Bapak Ibu sedang rasakan, baiklah kita juga mengungkapkan hal-hal yang positif mulai dari diri kita masing-masing. Cobalah kita mengawali dengan kata, aku bersukacita karena Tuhan Allahku telah baik dalam kehidupanku. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya dan berkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala karya dan juga berkat yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami, sekalipun kami mengalami berbagai banyak peristiwa atau hal yang meresahkan di setiap kehidupan kami. Tetapi kami merasakan kehadiran Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Tetapi kami mohon ampun ya Tuhan, terkadang karena keegoisan kami, terkadang kami lupa bahwa bahkan kami tidak peka akan kehadiran Tuhan melalui orang-orang yang Tuhan sertakan atau Tuhan hadirkan di sekitar kami. Untuk itu Tuhan, biarlah kami senantiasa mengingat perkara-perkara besar dalam kehidupan kami yang telah lalu, bahwa Tuhan telah berkarya, Tuhan telah bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Untuk itu, untuk bersyukur atas segala karya yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, biarlah senantiasa kami selalu bersyukur di dalam segala hal. Tidak hanya di saat kami senang, tetapi di saat peristiwa kelam sekalipun, kami senantiasa akan selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah juga para pendengar maupun para pemirsa yang berada dimanapun mereka berada. Biarlah kiranya firman Tuhan tidak hanya mereka dengar, tetapi mampu berlakukan di dalam kehidupan beriman, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Inilah doa kami ya Tuhan, ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Sekian Bapak Ibu konten pujian pada saat ini. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.